Kita akan update ya tentang bagaimana Badan Geologi melakukan kaji ulang di Kabupaten Manggarai Timur terkait dengan pergeseran tanah yang terjadi pada bulan Desember lalu. Dan di pagi hari ini kita sudah bersama dengan Kakak Aries Raja. Di pagi ini sudah tersambung juga dengan Pro1 RRI YND. Nah, kita akan mengetahui bahwa Balai Pemantauan Gunung Api dan juga Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Nusantara ya di pagi ini melakukan kajian lebih lanjut terkait dengan kondisi tanah yang ada di Desa Nenu, Desa Nenu Paan Leleng yang ada di Kabupaten Manggarai Timur. Untuk mengetahui lebih lanjut kita akan berbincang bersama dengan Kakak Aryos. Selamat pagi Kak Aryos. Ya, selamat pagi. Salam semangat Kakak. Iya. Ya, salam semangat. Baik, terima kasih atas waktunya di pagi hari ini bersama Pro1 RRI ND. Ya, terima kasih juga. Baik, Kakak Aryos, kita ketahui bahwa terjadi pergeseran tanah yang ada di Desa Nenu, Kecamatan Paan Leleng di Kabupaten Manggarai Timur. Nah, kita harus lebih tahu lebih dalam juga tentang kenapa atau apa yang memicu terjadinya pergeseran tanah ini yang ada di sana, Pak Aryos. Oke, selamat pagi adik Excel, selamat pagi para pendengar Pros. Jadi, seperti yang disampaikan adik Angel tadi, memang benar terjadi gerakan tanah. Kalau biasa bahasa geologi itu dan pergeseran tanah. Jadi kita mendapatkan informasi dari masyarakat melalui Pemda, kemudian akan ke ini Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Gerakan Tanah Wilayah Nusa Tenggara (PTB). Kami dari Badan Geologi Kementerian SDM kemudian menjawab tersebut dengan langsung ke lapangan survei ke lokasi, tepatnya di Desa Paan Leleng, Kecamatan Kota Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Jadi seperti itu ada. Iya, terima kasih ya Pak Aryos terkait dengan pergeseran tanah ini, apa yang terjadi dan mengapa terjadinya pergeseran tanah. Nah, selain itu juga di Kabupaten Manggarai Timur atau lebih tepatnya di Desa Nenu, Paan Leleng. Nah, mengapa terjadinya atau bagaimana untuk mengidentifikasi rawan gerakan tanah ini nih Pak Aryos? Oke, mungkin saya ingin memberitahu pemicu gerakan di Paan Leleng. Itu yang pertama, curah hujan yang cukup tinggi. Kita tahu bersama daerah memiliki curah hujan cukup tinggi, sehingga untuk Flores khusus Manggarai itu kerentanan gerakan tanah. Itu yang pertama, hujan. Tapi perlu kita ketahui bahwa gerakan tanah ini tidak selalu hujan, karena ada faktor lainnya selain hujan. Itu aktivitas manusia, hal ini tata guna lahan di lokasi tersebut. Itu tata guna lahan sekarang pertanian dan perkebunan, sehingga tidak ada tumbuhan tanam pohon besar yang bisa mengontrol, sehingga infiltrasi air ke lereng. Biasanya kalau tanah itu terbiasa bisa oleh penutup batuan itu mengalami pembebanan karena adanya hujan tersebut. Yang kemudian itu rata-rata kejadian gerakan tanah itu di pinggir jalan atau daerah pedalaman. Itu juga menjadi satu faktor
karena getaran bumi atau kendaraan yang jauh. Itu faktor pemicunya. Terus untuk identifikasi, kami pertama kami melihat keluarnya berapa kecilnya. Biasanya kalau yang terjal yang kemiringannya ekstrem gerakan tanah. Kemudian geologinya itu kami mengecek batuan. Apakah batuan ini terdegradasi atau mengalami kerusakan yang tinggi. Kemudian bagaimana geologinya, ada asman atau retakan-retakan pada batu. Kemudian hidrologinya itu airnya, dan kembali lagi ke olahannya juga. Itu kami mengidentifikasi, kami dari Badan Geologi mengeluarkan peta kerentanan gerakan tanah. Di peta kerentanan gerakan itu wilayah Manggarai Timur itu termasuk zona sedang hingga tinggi. Itu rentan terhadap gerakan tanah. Demikian, Adik. Baik, seperti apa yang ada di Kabupaten Manggarai Timur ini setelah dikaji lebih lanjut nih Pak Aryos? Kemarin 3 hari melakukan gerakan tanah, sekarang terjadi secara perlahan karena retakan itu bengkak seperti terapi, dan di antar pundak itu ada rekan sekitar 50 sampai 3 meter itu lebarnya blok yang dan di satu tempat ada yang sampai di rumah masyarakat, sehingga ada masyarakat diungsikan di Panleleng, namun untuk sementara mereka diungsikan ke rumah kerabatnya. Dan saat kami melakukan itu masih terus terjadi hujan. Itu yang sangat mengkhawatirkan. Iya. Dan kami sudah sampai tidak boleh ada aktivitas di sekitar area tersebut. Baik. Nah, lebih lanjut ini Pak Aryos, apa yang menjadi dampak bagaimana terhadap lingkungan ataupun masyarakat yang ada di sekitar desa Nenu ini atau di Panleleng ini di Kabupaten Manggarai Timur? Kalau sesuai dengan ketika survei itu maksudnya, yang pertama kita cukup aktivitas pertanian, Iya. karena lokasi kebun mereka sudah tidak bisa dikerjakan karena sangat berbahaya. Sudah terjadi pergerakan. Dan saya sampai pada mereka kita lihat karena sudah ada tanda-tanda yang dapat terlihat secara kasat mata. Yang kedua, mereka juga namanya orang tanah pasti stres ya, karena rumah-rumah mereka ada yang baru dibangun, harus tampak dengan dana gerakan tersebut, dan mereka juga minim pengetahuan itu juga memberkomunikasi ketika kami turun ke lapangan. Tapi Pemda Manggarai Timur tetap karena melalui itu tidak memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak. Ya, halo Pak Aryos. Ya. Halo. Ya, memang sinyalnya agak sedikit terganggu deh Pak. Oh ya. Ya, suara kami masih bisa terdengar ya Pak? Masih terdengar jelas. Baik. Ya, selain dengan kita ketahui bahwa situasi yang ada di desa Panleleng ataupun dampak gerakan tanah ini terhadap lingkungan, apakah masyarakat di sana melakukan evakuasi terkait dengan ini nih Pak Aryos? Ya, benar sekali. Masyarakat di areal kejadian tanah itu
sudah melakukan evakuasi. Ada 8 rumah, 8 kakak yang melakukan evaluasi mandiri ke kerabat mereka. Iya. Ada 8 rumah yang terdampak itu. Dan di 8 kakak itu ada 40 jiwa yang kami kemarin. 40 kepala keluarga ya Pak ya? 8 kepala keluarga. Ada 8 kepala keluarga, 40 jiwa. Ya, dari informasi yang kami tanyakan ke Iya. Nah, terkait dengan ini juga pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sudah memberikan bantuan kepada keluarga bencana. Ya Pak Aryos, apakah benar demikian? Betul sekali. Hmm? Cukup cepat bergerak dan mendata, kemudian memberikan bantuan. Kebetulan waktu itu kami bersama-sama Pemda Manggarai Timur, Badan Penanggulangan Bencana untuk lokasi. Baik, terima kasih Pak Rios. Tentunya ini untuk langkah-langkah ke depannya kita harus mesti tahu ya, bukan hanya di Kabupaten Manggarai Timur, tapi di mana saja yang harus ketahui bahwa ada tanda-tanda terjadinya pergeseran tanah atau pergerakan tanah karena curah hujan yang tinggi. Nah, untuk itu Pak Rios, apa yang harus kita lakukan atau dari Badan Geologi memberikan solusi yang baik terhadap masyarakat agar bisa mengetahui bahwa akan terjadinya pergeseran tanah? Oke, baik. Terima kasih Ade. Ini selalu ketika menjelaskan tentang gunung api, kemudian gerakan tanah kita waspadai. Saya selalu sampaikan ketika kita berkebun atau bertani, jangan hanya memikirkan kita, tapi lihat juga di lahan kita. Jadi ada tanda-tanda awal gerakan tanah itu kita lihat secara visual. Itu yang pertama, pohon atau tiang hanya miring. Dan itu juga terlihat di lahan leleng kemarin. Saya langsung tunjukkan ke masyarakat dan mereka lihat pohon itu miring sejajar. Kebetulan di sana banyak pohon moke, pohon membuat moke itu, dan itu tegak lurus seperti kelapa, pohon kelapa. Jadi miringnya sejajar. Mereka langsung mengerti. Kemudian biasanya ada keluarnya mata air baru pada lereng-lereng. Sebelumnya tidak ada mata air, tiba-tiba muncul mata air. Kemudian kalau dari yang ada airnya, biasanya sumurnya itu berkerut. Biasanya airnya jernih, tiba berkerut. Kalau bangunan rumah di sekitar daerah lereng, biasanya itu atau jendelanya yang biasanya gampang dibuka kemudian menjadi besar dibuka. Halaman atau dalam rumah sekarang tiba-tiba dan retaknya tiba-tiba ada retak. Itu untuk daerah-daerah yang lereng ya. Iya. Kalau daerah datar retak itu mungkin posisinya beda. Kemudian kerikil jatuhan dari tebing, adanya retakan tanah dan tembok bangunan fondasi retak. Itu yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi mungkin itu contoh-contoh yang kita bisa buat kembali bagaimana tentang itu akan terjadi. Dan masyarakat juga secara tradisional ketika ada rekahan mengukur berapa pergerakan. Jadi biasanya diikat bambu. Satu blok antara 2 blok yang retak itu, ada tanaman atau tumbuhan kedua sisi itu diikat dengan tali rafia. Jika mereka ke kebun itu melihat ternyata rafianya udah putus nih. Itu berarti ada. Itu yang secara manual kita bisa tahu dan masyarakat pengetahuan tentang itu biar kita memitigasi gerakan tanah.
Baik. Ya, terima kasih ya Pak Rios atas informasinya terkait dengan bagaimana kita mengetahui tanda-tanda pergeseran tanah. Apalagi sekarang sudah memasuki curah hujan yang tinggi dan tentunya kita harus waspada terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, pendengar, seperti itu yang kami hadirkan ya ke ruang dengar Anda, update tentang pergeseran tanah yang ada di Kabupaten Manggarai Timur bersama dengan narasumber kita Kakak Aryos Raja sebagai sebagai Kepala Balai Pemantauan Gunung Api dan juga Mitigasi Bencana Gerakan Tanah untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami. Terima kasih juga untuk Pak Aryos. Ya, terima kasih. Iya, atas informasinya di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, Pak. Ya, selamat pagi, selamat. Baik, semangat pagi. Ya, pendengar, kami masih terus bersama Anda ya di pagi hari ini dengan informasi-informasi lainnya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di pukul 8 nanti kami akan hadir kembali Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.